hanya tampan buruk, Zhan Junyao ini. Otak tidak cerdas. Bisnis selama bertahun-tahun. Pagan tidak tahu palsu. Dia juga mengambil harga tinggi 400 juta yuan. Dia tidak membersihkan portal. Hal kecil ini tidak akan lama. Perang akan dilubangi oleh hantu batin. Dikirim ke luar negeri untuk menjual organ. Apa yang baru saja kau katakan? Oh, jangan bicara. Ibu, aku tidak berbicara. Aku sudah lama curiga. Tapi tidak berbicara. Dia seorang gadis yang baru saja kembali dari pedesaan. Aku akan tahu. UPS, kakek Zhan benar-benar minta maaf. Anak perempuan kami, Shanshan, perilaku ini baru saja kembali dari pedesaan. Tidak bisa dihindari bahwa itu adalah sesuatu yang kasar. Untuk menyelamatkan hidupmu, kau akan mengampuni dia kali ini. Berjalan cepat. Berhenti. Kakek San pasti marah kali ini. Mengaduk tempat San dan ingin pergi. Jiwa gadis dari keluarga Jin takut menyebabkan masalah. Jin Shanshan, kakek Zhan terkenal kejam. Hari ini kau rusak, aku akan meminjam tangan kakek Zhan. Kecuali kau, orang desa bersenandung. Harus tinggal di lumpur. Aku bilang kau harus pergi. Hang. Ini dan ini. Ini. Hari ini, bantuan Nona Jin. Aku ingat Zhan. Hanya saja, tidak sedikit dari rumah lelang ini. Dan tolong Nona Jin. Pilih beberapa barang antik di klub koleksi pribadi saya. Terima kasih. Tuan San tidak hanya tidak berkemas. Jin Shanshan juga ingin memberinya barang antik. Saat aku mengucapkan terima kasih. Adik Shanshan baru saja dijemput dari desa. Dia sama sekali tidak punya pengetahuan tentang barang antik. Kalau sampai salah pilih, bukankah akan mengecewakan niat baik Anda? Apa maumu? Aku tahu ada kesempatan. Aku sudah lama belajar di keluarga Jin tentang pengetahuan sosialita dan sedikit paham barang antik. Bagaimana kalau aku yang mewakili untuk memilih? Kamu. Kalau tadi bos Jin percaya kata-katamu dan membeli batu permata asal pagan itu, sekarang keluarga Jin mungkin sudah bersiap untuk pailit. Kamu masih berani mengaku ahli barang antik? Keluarga Zhan punya warisan berharga. Ada sebuah guci Yuan Qinghua. Bermotif naga dan manusia yang sangat langka dan tak ternilai harganya. Jika keluarga Jin bangkrut, aku bisa menjualnya untuk bayar utang, tetap jadi wanita kaya. Bagaimana yang minta ini ke Zhan Junyao? Aku mau banget yang ini. Shanshan, jangan. Guci Yuan Qinghua ini adalah pusaka keluarga Zhan, sangat berarti. Masa kamu minta yang ini? Ma, kok kamu tahu aku mau ini? Bos San, barang yang Anda minta sudah diambil. Nona Jin, koleksi ini adalah harta berharga keluarga Zhan selama bertahun-tahun. Silakan lihat, suka tidak? Wah. Ini benar-benar. Ini, bukankah Guci Yuan Qinghua pusaka keluarga San? Ayah, Tuan San benar-benar membawanya. Untuk diberikan ke Shanshan? Tuan Zhan, kok kamu tahu aku mau ini? Kamu terlalu paham aku. Selera kamu yang bagus. Kalau kamu sudah berbaik hati memberi, maka aku tidak sungkan lagi. Ayo, Ma, kita pulang. Bos Zhan, terima kasih banyak. Ayo kita pergi. Kalau begitu, terima kasih Bos San. Jin Shanshan, kamu berani meminta Tuan Zhan memberikan pusaka keluarganya. Tunggu saja. Bos San, kata nenek, Guci Yuan Qinghua ini disimpan untuk calon menantu keluarga San, tapi Anda memberikannya pada gadis desa. Dari keluarga biasa, pantaskah? Dia baru sampai ibu kota sudah tahu ada pengkhianat. Di keluarga Zhan, bahkan saat lampu gantung jatuh, dia menyelamatkanku. Kamu pikir dia bakal jadi orang biasa aja? Ini. Kakek San seumur hidup nggak pernah
Puji wanita manapun. Masa si kakek Zhan? Dewa rezeki kasih berkah, lindungi keluarga Zhan, dapat rezeki dari mana-mana, paling bagus. Bisa bikin cucuku pacaran lagi. Dewa rezeki bisa ngurusin sampai segitunya? Hello. Nyonya tua, kabar gembira banget. Kakek Zhan yang jomblo seumur hidup akhirnya mau punya pacar. APA? Jun yang ngasih vas antik ke anak kedua keluarga Jin. Jin Shanshan. Ayah, Wah, bagus banget. Siapkan perintah, suntik modal ke keluarga Jin. Aku mau datang langsung ke acara tahunan keluarga Jin. siap Nyonya tua. Wah, Dewa Rezeki emang beneran kasih tanda. Bikin cucuku dapat istri. Aneh, siapa yang ngomongin aku ya? Jangan-jangan Ratu Surgawi. Masih marah, ngomel-ngomel di surga. Kok bisa gini? Semuanya udah sesuai rencana. Semua berantakan gara-gara si kampungan ini. Bu, menurutmu Shanshan tahu nggak? Vas antik Yuan Qinghua itu selalu dikasih keluarga Zhan setelah memilih calon menantu. Pusaka keluarga. Apa katamu? Nan 11, hasil lelang hari ini gimana? Dengar-dengar ada batu asli pagan. Sepetan Kazanai. Hari ini anak kita dilelang. Dapetin. Ayo sini, aku lihat. Waduh, ini. Ini pusaka keluarga Zhan. Vas antik Yuan Qinghua. Nah, Wajah. Yumo, emang pantas jadi anak keluarga Jin. Yang udah kita didik dengan baik. Sel Erlo. Makin lama makin bagus. Hahaha. Aku bilang, Jin Shanshan. Kamu harus benahi kebiasaan kampungan yang sembarangan itu. Belajar dari Yumo soal aturan dan selera keluarga kaya. Ah, Ini bapakku yang pilih kasih. emang harus belajar dari Yumo MU yang baik. Hari ini, hampir aja kita habisin 400 juta buat beli batu biasa. oh, Ada APA? Aduh, ayah, hari ini di rumah lelang. Yumo melihat batu asli, akan seharga 400 juta. Dia memaksa ibu untuk membelinya. Untungnya Shanshan tahu itu palsu, kalau tidak, keluarga kita bisa bangkrut. Benar sekali, dan Shanshan hari ini juga menyelamatkan nyawa Bos Zhan. Fase Yuan Qinghua ini adalah hadiah terima kasih dari Bos Zhan untuknya. Ah, ini. Aduh, kok bisa begini? Yumo, lain kali harus lebih hati-hati ya. Ah. Jin Shanshan, hari ini kamu beruntung. Tapi aturan tetap harus dipelajari, ya. Belajarlah baik-baik dari Yumo. Jangan selalu membawa kebiasaan kasar dari desa. Memelukin keluarga Jin, dengar tidak? Ya, ayah. Dulu biaya sekolahnya aja dikumpulkan dari warga desa, makan gaji buta puluhan tahun. Sekarang malah sok gaya orang kota. Dan selalu membela orang luar. Tapi, tidak heran si tua ini berat sebelah. Suyumo mirip sekali dengan cinta pertamanya. Hanya ibu yang tidak tahu, mengira dirinya adalah cinta pertamanya. APA, Ternyata ayah punya cinta pertama? Jian Yunche, kamu bagaimana sih? Shanshan sudah pulang lebih dari sebulan. Kamu tidak hanya tidak peduli padanya, malah membantu Suyumo. Mengganggunya, siapa sebenarnya putrimu? istri, pelan-pelan, sakit. Aduh ini, aku sibuk dengan urusan perusahaan. Tidak ada waktu. Tentu saja tidak ada waktu, padahal siang tadi. Sudah sampai bandara, masih sempat di mobil pulang. Bercinta dengan kepala rumah tangga, siang bolong, bekas ciuman di leher kepala rumah tangga Chang. Terlalu jelas. Jangan bergerak. Apa ini? Bekas merah ini siapa yang membuatnya? Nyonya, lepaskan dulu tanganmu. Ini privasiku. Tuan. Nan 11, tenanglah. Kepala rumah tangga Sang meskipun pelayan, tapi juga punya harga diri di depan anak-anak. Menarik-narik dan menyudah seperti ini tidak pantas. Zhang Yunche, di sini bukan tempatmu bicara. Jelaskan hal ini sekarang juga. Kalau tidak, langsung keluar dari sini.
Nyonya, aku sudah melayani Anda 20 tahun. Siapa saya? Masih belum Anda pahami? Bagaimana bisa Anda menghina saya seperti ini? Aku menghina kamu? Lihatlah, hal memalukan seperti ini. Yang kamu lakukan, masih bilang aku menghina kamu? Bibi, tenang dulu. Kepala rumah tangga Zhang, saya ingat beberapa waktu lalu. Ada seorang paman datang mengantarkan kasur dan selimut untukmu. Kalian ngobrol cukup akur, ya? Apa kalian sedang menjalin hubungan? Iya, jalah. Aduh, katakanlah, kita sudah sepuh. Direction. Kan takut ditertawakan orang. Nyonya, tidak menyangka akan menyebabkan kesalahpahaman sebesar ini. Mohon maaf membuat semua orang tertawa. Sudah, kamu pergi dulu saja. Suyumo ini begitu membela kepala rumah tangga Zhang. Apa khawatir nanti tidak ada yang akan meracuni kakak? Setelah keluarga Jin bangkrut, dengan kecerdasan kakak, seharusnya bisa bangkit kembali. Tapi karena lama diracuni, pikirannya tidak waras, terpaksa menjual tubuh jadi penari tiang. Aku Dirk pantas saja akhir-akhir ini pusing-pusing. Kakak adalah penerus grup Jin, tapi selalu dianggap oleh Jiang Yunche sebagai dui dalam daging. Hanya dengan menyingkirkan kakak, perusahaan baru akan dengan mudah jatuh ke tangan Jiang Yunche. Apa katamu? Ayah dan Yumo bekerja sama mencelakaiku? Dasar kau Jiang Yunche. Aku dan kamu sudah puluhan tahun hidup bersama. Kamu berani-beraninya diam-diam melakukan hal hina seperti ini. Segera selidiki catatan pembelian obat Ayah dan Suyumo dalam setahun terakhir. Kalau Suyumo dan Jiang Yunche berhasil dengan tipu muslihat mereka di lelang, membuat ibu bangkrut. Kakak keracunan otaknya, King He masih terlalu muda. Saya cuma gadis desa yang tidak bisa berbuat banyak. Nanti harta keluarga Jin, bukankah akan jatuh ke tangan Jiang Yunche dan Suyumo? Jangan minum lagi. Ada APA? Bikin kaget, Paman. Bibi. Yi Chen datang. Yi Chen, kok kamu datang? Ini kan orang tuaku menyuruhku datang untuk membahas pernikahan kedua keluarga kita. Iya, betul. Tentang pertunangan ini, awalnya, kami ingin Suyumo menjadi putri keluarga Jin untuk menikah denganmu. TAPI, putriku Jin Chanchan, sudah kembali. Jadi, aku pikir calon pengantinnya bisakah diganti? Ini adalah keponakan Zhan Junyao, pacarnya Suyumo. Sepertinya, yang di kandungan Suyumo adalah anaknya. Suyu Emo Hemo. Tidak, Shenichen ini terlihat sopan di luar, tapi sebenarnya suka main-main. Apa yang belum pernah dia cicipi? Dia tidak tertarik pada tipe seperti Suyumo, si gadis hijau yang penuh daya tarik seksual. Sama sekali tidak tertarik. Bibi, pernikahanku dengan kakak Ichen bukan sudah ditentukan sejak lama? Kenapa tiba-tiba mau diubah? Ya, Nan 11, ganti orang sekarang. Tidak terlalu tepat kan? Tunggu, Suyumo sama sekali bukan benar-benar mencintai si playboy ini. Dia hanya memakai topeng cinta pada Shenichen untuk menutupi fakta bahwa dia berselingkuh dengan orang lain. Ayah dari bayi dalam kandungannya ternyata. Jin Shanshan, kamu tahu tidak? Apa yang kamu bicarakan? Jin Shanshan, gadis kampung seperti kamu. Tidak peduli bagaimana kamu mengejarku, aku tidak akan setuju. Hanya gadis kaya seperti Yumo yang dibesarkan di keluarga terpelajar yang pantas menjadi istri Shenichen. Aku sebelumnya bahkan menjadi penggemar berat Shenichen. Penggemar berat. Pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Kakak Ichen begitu hebat, wajar jika adik menyukainya. Sangat mesak aku. Jin Shanshan, aku sarankan kamu punya sedikit kesadaran diri. Bukan sembarang orang yang bisa kusukai. Pertunanganku dengan Yumo, nanti paman kandungku Zhan Junyao akan datang sendiri untuk mendukung. Benarkah? Itu sangat bagus. Siapa yang mau dengan playboy seperti kamu yang suka memancing? Kamu dan Suyumo, cepatlah mengunci diri. Satu suka menyebar jaring, satu lagi bawa anak haram, cocok sekali. Benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Shen kita pasti akan dapat yang lebih baik. Karena kalian berdua saling mencintai, lebih cepat menikah, lebih baik. Baiklah, Bibi. Ichen, sudah datang kan? Makan dulu sebelum pergi, ya. Tidak usah, Paman. Ada urusan mendadak. Aku harus segera menanganinya. Lain kali aku akan berkunjung khusus, kita bisa berdiskusi detail tentang pernikahan, oke? Aku pergi dulu, Yumo. Sampai jumpa lain kali. Paman, Bibi, aku antar Yichen dulu. Ya, pergilah. Astaga, ternyata
Ternyata Suyumo hamil. Anak ayah. Pantas dia buru-buru menikahkan Suyumo. Rupanya mau menjadikan orang lain. Bapak tiri. Paman. Bagaimana hasil pembicaraan dengan keluarga Jin hari ini? Jin Shanshan itu, Paman, Jin Shanshan itu cuma penggemar buta. Dia dulu selalu nempel padaku. Hari ini dia malah minta Direktur Jin tukar perjodohan dengan Yumo. Langsung kutolak. penggemar buta, ternyata sama ke semua orang. Hei, ikuti Jin Shanshan. Aku ingin tahu setiap langkahnya. Sayap. Paman, aku juga pergi dulu. Junyao. Nenek. Ini mas kawin untuk pernikahanmu dengan keluarga Jin. Coba lihat, cukup tidak? Pernikahan? Aku tidak mau. Aku bukan alat tukar. Cinta tidak bisa dipaksakan. Pernikahan dengan keluarga Jin? Dengan siapa? Yaitu anak kedua keluarga Jin yang baru dijemput dari desa. Jin Shanshan, saya Paul lagi? Atau mau suruh keponakanmu, Yi Jen, yang pergi? Baik, Nenek. Tadi aku terlalu kasar. Pernikahan ini adalah ikatan keluarga. Aku bertanggung jawab. Wajah. Nan 11, pesanan perusahaan. Ada masalah darat. Aku harus segera menanganinya. APA? Pesanan APA? Sampai tidak makan? Pesanan ini berkaitan dengan penopang kinerja perusahaan setahun ke depan. Harus segera ditangani. Tenang, aku akan langsung kembali setelah selesai. Aku pergi dulu. Ibu, aku juga tidak makan. Aku mandi dulu. Oh, baiklah. Ibu, kakak, kalian juga bisa dengar. Pikiran Shanshan? Kau juga dengar? Ayah, kau? Bu, aku juga. Barusan Shanshan bilang, ayah dan Yumo bersekongkol memberi obat padaku. Ini tidak mungkin benar kan? Benar atau tidak, kita periksa saja. Ayo kita ke kamar Suyumo, cari tahu kebenarannya. Ayo. Bu, aku sudah hampir membongkar seluruh kamar Yumo, tapi tidak menemukan apapun. Bu, jangan-jangan kakak Shanshan salah paham? Menurutku, ayah dan kakak Yumo tidak seperti orang seperti itu. Jangan-jangan, Shanshan benar-benar salah paham? Bu, kalian ini sedang membersihkan kamar Suyumo? Shanshan, apakah kamu salah paham? Dengan ayahmu dan Suyumo, kami sudah membongkar rumah ini. Hampir seluruhnya, tapi tidak menemukan sedikit pun bukti perselingkuhan mereka. Salah paham apa? Aku tidak salah paham, Bu yang bodoh. Si rubah kecil dan si tua itu sudah menghancurkan semua buktinya. Kalian bahkan jika membongkar atap rumah ini, tidak akan menemukan setitik bukti pun. Tapi, pasangan mesum ini benar-benar suka mencari sensasi. Berani-beraninya bercinta di dalam mobil di parkiran bawah tanah grup Jin. Apa katamu? Katakan. Aduh, lanjutkan. Aku tidak bicara apa-apa. Iya, Bu, kemarin kamu bilang menghilangkan cincin di parkiran kantor, kan? Iya. Aduh, cincin itu adalah pusaka keluarga Jin. Aduh, aku harus segera mencarinya. Kalian berdua ikut denganku. Aku ingin tahu, apakah yang kamu katakan ini benar atau tidak. Aduh, ayo cepat. Jin Shanshan itu baru pulang sudah mengacaukan rencana kita. Urusan kita berdua. Jangan-jangan sudah ketahuan olehnya. Anak desa itu, apa bisa dia berbuat banyak? Tenang saja. Keluarga Jin akan menjadi milik kita. Bos Jin, kenapa kalian datang larut malam begini? Zhang Yunche, ada di mobil? Itu, Bos Jiang ada di mobil. Sedang menangani urusan darurat, tidak mau diganggu. Urusan darurat di mobil? Kamu menganggapku anak kecil. Finger. Jengke Tidak, Enyo Kal. Aduh Bos Jin, aku hanya menjalankan perintah. Jangan menyulitkanku, orang gajian ini ya. Aku menyusahkanmu, kalau begitu kamu harus jujur. Siapa sebenarnya orang di dalam mobil itu? Kegaduhan sebesar ini, sepertinya adegan yang mendebarkan akan segera tiba.
Minger. Apa yang kalian lakukan? Nan 11, kalian ini. Bibi, Yuanyo kakak, kenapa kalian datang? Aku baru saja tidak sengaja mengacaukan dokumen paman. Sedang membereskannya. Iya. Lihat, sama sekali tidak ada hal kotor seperti yang kamu katakan. Kenapa kamu menjelek-jelekkan kakak Yumo? Aku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Justru Suyumo. Bukankah kamu pergi mengantar Sheni-chan? Kenapa kamu di sini? Suyumo, sebenarnya apa yang terjadi? Iya, Yumo. Kenapa kamu ada di mobil pamanmu? Bibi, begini, paman baru saja membicarakan kerjasama. Kebetulan kliennya kenal dengan kakak Ichen. Paman ingin menjembatani, jadi kami datang bersama. Lalu Sheni-chan? Di mana dia? Yichen baru saja pergi, kalau tidak percaya lihat ini. Di dokumen ini ada tanda tangan Yichen. Bu, tanda tangan kakak Ichen ada di sini. Pasti tidak ada masalah. Iya, mungkin ini benar-benar kesalahpahaman tentang ayah. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Jangan ganggu kerja ayah. Dua kakak beradik bodoh ini. Kalau tahu celana dalam renda merah, Suyumo yang kalian sayang masih tersembunyi di bawah bantal. Kalian pasti akan menangis sampai pingsan di toilet. Apa yang ada di bawah bantal itu? Apa lagi yang bisa ada? Nan 11? Jangan terlalu banyak pikiran, aku masih sibuk urusan pesanan. Apa yang sebenarnya kamu cukupkan? Aku akan lihat hari ini. Apa yang ada di bawah sana? Minger. Jang Yun Che, APA ini? Kamu jelaskan dengan jelas. Ayah, bagaimana bisa? Aku juga tidak tahu. Sekretaris Wang. Ada APA? Kenapa ada barang seperti ini di mobilku? Bos Jin. Bos Jiang, aku ingat. Ini minggu lalu ketika Bos Sang dan istrinya meminjam mobil ini, dia tidak sengaja meninggalkannya di mobil. Ini kesalahan saya, karena tidak memeriksa dengan teliti, ini kelalaian saya. Bisa nggak kerja dengan benar? Barang di mobil aja nggak bisa diberesin. Gimana sih cara kerjamu? Hampir bikin Nan 11 salah paham. Hampir membuat Nan 11 salah paham. Iya, Bos Jiang benar, saya salah. Saya akan lebih hati-hati ke depannya. Apa yang kalian bilang itu benar? Iya, Bos Jin, ini benar. Mama, kakak Yumo pingsan. Diam aja ngapain? Cepat bawa pulang. Baru ada masalah langsung pura-pura sakit, aktingnya. Saya nggak main di drama pendek. Dokter Sang, gimana? Nona Yumo nggak apa-apa, cuma belum makan. Ditambah emosi, jadi agak hipoglikemia. Ternyata Suyumo hamil anak ayah. Nggak heran dia buru-buru nikahkan Suyumo. Anak dalam kandungannya nggak apa-apa kan? Bos Jin, mungkin Anda salah. Saya baru saja periksa dengan teliti. Nona Yumo ternyata tidak hamil. Sepertinya saya salah sangka pada Yumo. HMPH, ayah sudah berkomplot dengan Dr. Zhao. Bahwa kehamilan Suyumo. Apa katamu? Bos Jin, dalam setahun terakhir sering beli obat yang merusak saraf pusat. Konsumsi jangka panjang bisa bikin kecerdasan menurun dan linglung. Setelah keluarga Jin bangkrut, dengan kepintaran kakak, seharusnya bisa bangkit lagi, tapi dia diracun terus. Jadi linglung dan cuma bisa jadi penari pole dance. Lagi-lagi dia yang benar. Jin Shanshan, udah cukup belum? Baru saja kamu fitnah Yumo. Sekarang menjelekkan Dr. Zhao. Kamu mau bikin rumah ini berantem terus ya? Kamu nggak puas ya? Ibu, Yumo lagi nggak enak badan. Kita keluar dulu, biar dia istirahat. Yumo, istirahat yang baik ya. Aku suruh kepala rumah tangga. Siapin makanan. Gimana bisa? Kok mereka tahu? Soal kita di mobil, sampai curiga hubungan kita. Ini pasti Jin Shanshan. Waktu Nan 11 marah, dia bilang, Jin Shanshan lagi fitnah kamu. Pasti dia yang ngintip kita diam-diam. Jin Shanshan, kamu lagi. Dia tahu terlalu banyak, kita harus segera bertindak. Hei, rencananya berubah. Aksi lebih cepat. Jin Shanshan, aku peringatkan kamu. Mulai sekarang, jangan macam-macam, jaga mulutmu. Jangan lagi memfitnah Yumo. Ibu, aku selalu baik-baik saja. Aku bahkan tidak bicara. Ibu, tenang dulu. Mungkin tidak seperti yang kamu pikirkan. Sesederhana itu, Shanshan. Kamu bawa Kinghi, pulang ke kamar istirahat dulu. Aku mau bicara dengan ibu. Oh, ayo. Yuanyo, sebenarnya apa yang terjadi? Shanshan bilang,
Ayah bekerja sama dengan Yumo memberi aku obat. Aku menyuruh asisten untuk menyelidiki, ternyata ayah selama setahun ini benar-benar sering membeli obat yang merusak saraf pusat. Kalau begitu, APA Yang Shanshan katakan. Mungkin semuanya benar. Aku pikir-pikir lagi, ayah dan Yumo. Akhir-akhir ini memang aneh, mungkin mereka bekerja sama. Menguras harta keluarga Jin, bukanlah isapan jempol. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Apapun ITU, kita tidak lengga, Ibu. Grup Jin adalah hasil jerih payahmu. Lebih baik kamu manfaatkan kesempatan ini, ambil alih kembali grup Jin. Sambil menyelidiki kebenaran masalah ini. Baik. Setelah Tuan Yichen pergi, keluarga Jin pergi ke garasi bawah tanah untuk menangkap basah, tapi tidak dapat apa-apa. HMPH, ternyata hanya karangan belaka. Tapi Tuan San, kami menemukan mobil itu. Video dari dashcam. Di dalamnya tercatat Jiang Yunche dan Suyumo selingkuh, seluruh prosesnya. Hah. Situasi mulai jadi menarik. Kamu serahkan saja ke Jin Yuanyo. Sayap. Jin Shanshan, drama ini. Aku akan tambahkan api, lihat seberapa besar kamu bisa membakarnya. Junyao. Nenek, Katanya kamu akhir-akhir ini sangat memperhatikan keluarga Jin, kebetulan beberapa hari lagi. Keluarga Jin ada drama besar, kamu temani nenek nonton. tidak masalah. Nenek, Ibu, pajai panggil kami bangga untuk sarapan buat APA? Semua sudah berkumpul, hari ini aku dengan resmi mengumumkan. Mulai hari ini, aku akan secara resmi mengambil alih grup Kim. Tidak Bol, Suyumo, maksudmu APA ini? Ibu, Anda selalu menderita gangguan saraf jangka panjang. Urusan perusahaan sangat rumit, aku khawatir kesehatan Anda tidak kuat. Benar, Nan 11, kamu sudah lama meninggalkan perusahaan. Bisnis sudah lama berubah, kalau kamu kembali sekarang. Semuanya harus dimulai dari awal, mengenal lagi, ini terlalu Melelahkan dan menyiksa. Dulu, aku bisa membangun grup Kim dari nol. Sampai go public, sekarang hanya mengambil alih lagi. Apa susahnya? Justru kalian berdua, reaksinya berlebihan, jangan-jangan. Takut sesuatu? Tentu takut kebongkar pasangan gelap ini. Satu sisi diam-diam mengalihkan aset perusahaan, satu sisi menjadikan parkir bawah tanah. Sebagai kamar gratis, sudah mencoba banyak gaya. Bahkan tidak tahu ada dashcam di mobil. Dan gangguan saraf ibu, itu mereka yang sengaja. Agar ibu keluar dari perusahaan, meminta dokter Zhao menaruh obat dalam resep ibu. Aku putuskan, hari ini kembali ke perusahaan, mengambil alih grup Kim. Kedepannya aku akan sibuk, tahun ini. Viola Shanshan dan Yuan Zhou. Yang berdua menggantikanku sebagai penyelenggara. Baik, Baik, Bu. Nan 11, bukankah kamu janji biar aku? Dan Yumo yang urus? Oh, Shanshan baru kembali dari desa. Tidak paham tata krama bangsawan, Yuan Yo juga masih muda. Henggal masih kurang, kalau mereka yang urus tahunan. Kalau gagal, keluarga Kim akan jadi bahan tertawaan. Para elit ibu kota. Benar, Ibu, dan tahunan kali ini. Bos Sean dan Nenek Sean juga akan datang, itu karena hubungan pertunanganku dengan Yichen. Mereka baru mau hadir. Kalau Shanshan yang memimpin. Mereka pasti tidak datang, kalau tahunan gagal. Yang malu keluarga Kim, urusan ini. Bukan urusanmu kan, Suyumo? Urusan keluarga Kim, bukan urusanmu kan? Aku bukan maksud begitu, lalu maksudnya APA? Aku sudah selesai makan, duluan pergi, silakan dilanjut. Nancy, UMO juga bermaksud baik. Kamu bicara begitu di depan anak-anak. Bukankah terlalu keterlaluan? Kenapa? Aku omong sedikit kamu sudah sakit hati. Jangan-jangan dia pacar gelapmu? Semakin ngawur omongannya. Baiklah, semua sesuai keinginanmu. Urusan pesta, serahkan pada Yuan Yo dan Shanshan untuk mengurusnya. Aku sudah selesai makan. Shanshan, makan lebih banyak. baik. Jingchuan, terima kasih banyak hari ini. Sudah larut masih mengantarku pulang. Ibu. Ini siapa? Oh, ini adalah paman Song Jingchuanmu, juga teman kuliahku. Oh, Jingchuan, ini adalah anak selangku. Jin Yuan Zhou. hello Paman Song, Yuan Zhou. Sering dengar tentangmu dari Nan 11, memang tampan. Terlalu berlebihan. Paman Jingchuanmu ini adalah pengacara top internasional, sangat ahli dalam kasus pemeliharaan aset. Kali ini,
Dia sengaja pulang untuk membantu. Kita dalam likuidasi aset, membantuku mengambil alih perusahaan Jin. Tolong ya. Ini adalah putriku, Jin Shanshan. Ini dia Song Jinchuan yang dia punya ibu. Selama bertahun-tahun. Dulu dia adalah idola kampus yang sangat populer. Tapi demi ibu, dia tidak menikah selama bertahun-tahun. Namun, ibu tidak menyadari bahwa karena teman kuliahnya, Jiang Yunche, telah menarik Song Jinchuan ke dalam rencana jahat. Kemunculan Song Jinchuan saat ini bukan untuk membantu, melainkan musang berbulu domba. Jiang Yunche sengaja memanipulasi Jinchuan untuk pulang saat ini agar dia bisa mendekati ibu. Lalu di acara tahunan, memfitnah ibu berselingkuh dan mengalihkan aset. Dengan begitu, Jiang Yunche bisa dengan mudah menyingkirkan ibu dan menguasai bisnis keluarga Jin. Yang lebih parah, setelah ibu ditipu habis-habisan, Song Jinchuan ini berpura-pura menjadi pelindung setia setiap hari ke klub. Memberi ibu uang, akhirnya menipu ibu. Ke villa di pinggir kota, mengurungnya selama beberapa hari. Sebelum akhirnya ditemukan polisi. Ya ampun, cinta dan kebencian orang dewasa. Seterlalu dramatis ya. Jin Nancy, Apa yang kamu lakukan? kita sudah melewatkan begitu banyak tahun. Kamu selesai. Sekarang kamu milikku. Lepaskan aku. Paman Song, terima kasih sudah mengantar ibu pulang. Tapi kami masih ada urusan, jadi tidak perlu kami antar ya. Nancy, Kalau begitu, sampai jumpa besok. Iya, sampai jumpa besok. Makan di sebelah sana. Ebio, jika yang dikatakan Shanshan tadi semuanya benar, apa yang akan ibu lakukan selanjutnya? Jiang Yunche si rubah tua ini. Dia berani-beraninya mengakali aku. Dia pikir aku tidak berdaya. Sepasang kekasih liar ini menjadikan garasi bawah tanah sebagai rumah gratis. Sudah membuka banyak gerakan, bahkan tidak tahu ada dashcam di mobil. Tidak tahu. Yuanyo, kamu ingat tidak? Shanshan pernah bilang, Zhang Yunche dan si gadis licik itu melakukannya di mobil. Saat melakukan hal itu, tidak tahu ada dashcam di mobil. Bantu aku dapatkan video itu. Jika saat acara tahunan, mereka benar-benar ingin menjelekkan namaku, maka aku akan membuatnya merasakan kehancuran reputasi. bukankah sudah waktunya? Kenapa belum mulai? Zhu Boxiong, saat memimpin acara tahunan, tidak pernah terlambat. Ebio, kakak Yuanyo dan kakak Shanshan, kenapa belum datang juga? Apa ini pertama kalinya? Memimpin acara besar seperti ini, jadi kewalahan. Terhambat, jangan-jangan generasi kedua keluarga Jin ini tidak bisa mengendalikan situasi besar seperti ini, jadi grogi. Jangan bicara seperti itu. Kakak Yuanyo pasti karena menjaga adik Shanshan, jadi terlambat. Jin Shanshan ini baru saja dari desa, tidak terbiasa dengan acara besar seperti ini, wajar saja. Kalian semua sudah dengar? Bahkan sampai ke kalangan elit ibu kota. Saat Jin Shanshan baru masuk keluarga Jin, memakai baju tebal bermotif bunga dan celana kapas tebal, membawa tas anyaman. Dari kulit ular, tampilannya sangat lucu, ya ampun. Seorang pemuda awal 20-an, ditambah dengan gadis liar dari desa, keluarga Jin yang susah payah naik kelas. Menjadi keluarga elit ibu kota, mungkin akan hancur di tangan generasi kedua, ya, tidak tahu juga. Apa yang dipikirkan bos Jin? Katanya hari ini Bos Zan dan Nenek Zan juga akan datang. Acara tahunan keluarga Jin diselenggarakan seperti ini, jelas-jelas mau dipermalukan orang. Bu, dengar apa yang mereka bilang. Ada Yuanyo yang menemani Shanshan. Seharusnya tidak akan ada masalah. Sayang, kayaknya udah waktunya. Tamu dan wartawan di lokasi udah nggak sabar. Bagaimana kalau aku duluan naik? Ayo, nggak ada waktu lagi. Bos Jin, acara tahunan nggak mulai-mulai. Tamu dan wartawan bisa pergi semua. Kalau gitu, kamu duluan naik aja. Ok. Nona boss, Xiao Jin tiba. Astaga, Bos Jin, siapa cewek di sampingnya? Cantik banget. Pasti putri dari keluarga ternama. Bu. Bagus, pantas jadi anakku, Jinan 11. dia itu Jin Shanshan. Katanya kan cuma gadis desa yang kampungan? Wah, Bos Jin terlalu memanjakannya. Gaunnya ITU pasti custom made, model haute couture. Beberapa hari lalu, Tante bilang mau pesan gaun haute couture. Ternyata buat dikasih ke Jin Shanshan. Dandan cantik juga percuma.
Bobot acara tahunan itu ada di tamu VIP yang diundang. Boss Sean dan Nenek Sean, penguasa nomor 1 di Huaxia, datang karena aku. Untuk menghadiri acara tahunan keluarga Jin dan memberi pendanaan. Betul, nenek dan pamanku nggak pernah datang ke acara bisnis kayak gini. Kali ini bisa datang cuma karena aku. Dan UMO. Jin Shanshan, ayam kampung dikasih bulu. Tetap nggak bisa jadi phoenix. Di kalangan kita, orang kayak kamu yang cuma modal nekat, nggak bakal bisa masuk. Kamu ketawa API? Aku ketawa karena kamu biasa-biasa aja tapi pede banget. Ya ampun. Itu loh, cewek biasa tapi pede di internet. Kayaknya kamu tuh. Kamu. Boss Jean dan Nenek Jean tiba. Wah. Nenek Sean, Boss Sean. Kedatangan kalian berdua bikin grup Jin jadi lebih bersinar. Nenek buyut. Paman. Kenapa dia cantik sekali hari ini? Boss Jin. Aku datang hari ini terutama ingin bertemu putri keluarga Jin. Wah, bagus sekali, Nenek buyut. Akhirnya kalian berdua datang. Bos Jin, ini putri keluarga kalian? Nenek. Dia adalah anak yang diasuh di keluarga Jin selama bertahun-tahun. UMO. Nenek Sean, aku UMO. Anak asuh yatim piatu di keluarga Jin, berdiri tidak karuan, senyumannya palsu. Seluruh tubuhnya memancarkan kecerdasan licik yang norak. Bahkan berani berpura-pura jadi putri Jin. Suyung Mo. Yang ingin aku temui adalah putri keluarga Jin. Kamu anak kesu berani lompat-lompat di sini. Siapa kamu? Mana putri keluarga Jin? Nenek Sean. Ini putri kandungku. Jin Shanshan. Halo, Nenek Zhan. Bagus, gadis yang baik. Memang pantas jadi putri bos Jin. Sopan santun, jelas gadis bangsawan. Junyao. Cepat sapa Shanshan. Lagi-lagi perasaan ini, kenapa setiap kali melihat matanya? Jantungku berdegup kencang. Melihat wajah ini lagi. Dampaknya lebih kuat, sayangnya dia gunung es berjalan. Kalau tidak, melihatnya lebih lama bisa panjang umur. Aduh. Jaga sikap. Nenek buyut, Yumo tadi hanya terlalu panik. Lagi pula dia tunanganku, pertama kali bertemu Anda. Wajar jika gagap, maafkan dia ya? Benar, Nenek, Yumo selalu bilang. Ingin bertemu Anda, bahkan berkata. Ingin berbakti pada Anda, kedatangan Anda berdua hari ini. Juga berkat. Ichen dan UMO. Nan 11 baru kembali ke perusahaan, sangat membutuhkan kepercayaan dan dukungan, kedatangan Anda berdua. Pasti menjadi dukungan terkuat untuk keluarga Jin. Keluarga Jin sangat terhormat. Benarkah, Bos Jiang? Sungguh beruntung. Tidak hanya didukung Bos Jin dalam bisnis, bahkan bisa membesarkan generasi muda yang begitu berbakat. Nenek, Anda terlalu memuji. Saya sejak kecil jasuh di keluarga Jin. Semua berkat didikan paman dan bibi. Hanya saja adik Shanshan ini baru sampai di ibu kota. Tata krama dan aturan keluarga kayak harus dipelajari sekarang. Saya bisa sampai di titik ini memang tidak lepas dari dukungan Nan 11. Nan 11 sudah mengambil alih perusahaan, mulai sekarang. Saya seharusnya mundur ke posisi kedua. Fokuskan waktu dan energi untuk merawat keluarga. Dia sangat peduli dengan keluarga kita. Apakah sebelumnya aku salah menuduhnya? Jiang Yun Cesi lagi oportunis ini. Dulu saat mengejar ibuku, celana dalam yang bagus pun tidak punya. Sekarang berdandan rapi, tapi tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya yang jujur. Siapa?
Siapa yang berbicara? Acara tahunan akan segera dimulai. Mari kita sambut mantan direktur grup Jin, Jiang Yunche, untuk memberikan sambutan. Semua yang hadir di sini pasti tahu. Saya, Jiang Yunche, dulu hanyalah seorang anak miskin dari desa. Saat itu, kantongku lebih kosong dari wajahku. Selain semenjak membara, tidak punya apa-apa. Jadi, ketika Nan 11 yang berasal dari keluarga terpandang tanpa ragu memilihku, aku bersumpah akan memberikan segalanya dan mencintainya sepenuh hati. Selama ini, aku selalu mencintainya. Aku tidak pernah mengingkari janjiku dulu. Semakin dalam perasaannya, semakin sakit pengkhianatannya. Aktor terbaik, mulailah pertunjukanmu. Dia yang berbicara. Tapi, aku tidak pernah menyangka, istri yang kusayangi ternyata berselingkuh dengan mantan kekasihnya. Mengkhianati keluarga, dan melakukan hal memalukan dengan mengalihkan aset. Jadi hari ini, aku memutuskan untuk mengumumkan di depan semua orang. Aku akan bercerai dengan Jinan 11. Persere. Bos Jin, apakah tuduhan Bos John tentang perselingkuhan dan pengalihan aset Anda itu benar? Anda memilih mengambil alih perusahaan di saat seperti ini. Apakah ini persiapan untuk perceraian? Omong kosong belaka. Yang berkesannya di Bos Han dan Nenek Han. Apakah ingin menghancurkan citra grup Jin sepenuhnya? Bos Jin. Bos Jiang, sebenarnya apa yang terjadi? Bibi, aku tahu seharusnya aku tidak mengatakan ini. Tapi kamu tidak bisa melakukan hal memalukan seperti itu kepada paman. Kemarin aku pergi ke kantor mengantar dokumen untukmu. Aku melihatmu dengan paman Song Jingchuan. Mesra-mesraan di kantor dan merencanakan sesuatu. Bagaimana bisa memaksa paman keluar tanpa membawa apa-apa? Yumo, kamu tidak apa-apa? UMO. Bibi, paman benar-benar tulus padamu. Bagaimana bisa kamu memperlakukan paman seperti ini? Sungguh konyol. Si tua bangka dan si rubah kecil ini. Untuk mencegah ibu kembali berkuasa, berani menuduh ibu. Menurut alur naskah, selanjutnya pasti akan ada bukti kuat, bukan? Semoga ibu kuat, jangan pingsan. Kalau tidak, nanti Song Jingchuan akan memulai skenario cinta paksa usia paruh baya dengan ibu. Dia bahkan tahu kelanjutannya. Kalau begitu, Jin and Shi back oleh Zhang Yunche dan Sumo yang bekerja sama. Ibu, jangan kau benar-benar. Diam. Urusan orang dewasa. Anak-anak jangan ikut campur. Apa benar Bos Jin berselingkuh? Bos Jin sudah mulai memindahkan aset. Sepertinya bukan isapan jempol belaka. Semiwa, tenang dulu. Dengarkan aku. Ibuku selalu bertindak jujur dan terbuka. Dia pasti tidak akan mengkhianati keluarga atau merugikan perusahaan. Pasti ada orang yang menjebaknya dari belakang. Benar, aku sudah kenal Bos Jin bertahun-tahun. Aku percaya pada integritasnya. Kamu hanya mendasarkan pada desas-desus untuk menghukumnya. Bukankah itu terlalu sembrono? Lihat, apa itu? Semua bukti ini adalah yang kudapatkan secara kebetulan dengan risiko besar. Bibi, aku tahu ucapan ini mungkin akan menyinggungmu. Bahkan mungkin akan diusir dari keluarga Jin. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja. Menguras habis kekayaan keluarga Jin dan menipu begitu banyak orang yang mempercayaimu. Benar juga, Bibi. Untung Yumo menemukannya lebih awal. Perbuatanmu keterlaluan. Apa kau tidak merasa bersalah pada paman? Air matamu pun hampir tidak menetes. Sikap seperti ini hanya bisa menipu Yichen. Si bodoh itu. Suyumo si gadis licik ini benar-benar. Buku teks antagonis wanita yang berjalan. Tapi wajar saja dia membantu Jiang Yunche mati-matian. Lagi-lagilah cinta pertama Jiang Yunche. Anak perempuan yang lahir setelah lari dengan orang lain. Jiang Yunche berani sekali. Berani menukar Suyumo dengan putri. Sejati keluarga Su membuatnya jadi nona besar di keluarga Jin. Selama lebih dari 20 tahun. Suyumo demi meraih dukungan Jiang Yunche pasti akan menunjukkan performa terbaiknya. Ibu. Zhang Yunche. Bos Jiang, hari ini tahunan perusahaan Jin.
Semua orang penting di ibu kota hadir. Urusan keluarga dibuat sampai memalukan seperti ini. Tidak pantas, kan? Nenek John, Bos John. Saya minta maaf. Saya tahu aib keluarga tidak boleh dibuka. Hal seperti ini harus diselesaikan secara tertutup. Tapi Jin Yanxi, buat mantan kekasihnya, sampai mengosongkan grup perusahaan Jin. Saya melakukan ini untuk kepentingan keluarga saham. Dan karyawan, agar tidak tertipu lagi. Jinan 11, perusahaan bukan milikmu sendiri. Mau mengeruk keuntungan, tanya dulu kami para pemegang saham. Pantasan dana perusahaan turun drastis belakangan. Rupanya kau yang main curang. Bos Jin, kami bekerja untuk perusahaan. Jangan sampai hari. Pantaskah ini bagi kami? Pantaskah? Benar katanya. Licik sekali, menyalahkan ibu. Atas kesalahan belakang dana, menghasut semua orang. Membuat semua pemegang saham dan karyawan menagih utang pada ibu. Ibu dan kakak demi bayar utang, terjepit. Terpaksa jadi penari tongkat. Jin Shanshan. Jangan lanjutkan. Ibu, kakak, apa yang sebenarnya terjadi? Kita sudah bersama lebih dari 20 tahun. Kau tiga. Demi tuduhan palsu, menginjak-injak pernikahan kita. Dan mempermalukan keluarga Jin? Jin Nancy. Bermain serong, merencanakan mengosongkan grup Jin. Pernahkah kau pikirkan pernikahan kita? Dan nama baik keluarga Jin? Baik, kalau kau bersikeras saya yang kainat. Hari ini saya ingin lihat bukti kuat apa lagi yang bisa kau tunjukkan. Semuanya, sebelum flash disk ini diputar. Saya seperti kalian, masih berharap ini cuma salah paham. Tapi kenyataan selalu lebih kejam dari yang dibayangkan. Hari ini, aku akan tunjukkan pada kalian semua dengan mata kepala sendiri. Dia Jin Nancy. Bagaimana dia bekerja sama dengan Song Jinchuan untuk perlahan-lahan menghancurkan grup Jin. Bos Jiang, pernikahan itu tidak mudah. Haruskah kita sampai pada titik yang tidak bisa diperbaiki? Nenek Sean, tolong jangan bujak aku lagi. Perbuatan Jinan 11 sudah melanggar batasku dan merugikan semua pemegang saham dan karyawan perusahaan. Hari ini aku harus memberikan penjelasan pada semua orang, benar katanya. Iya, dia berbicara dengan sangat baik. Bibi, selama bertahun-tahun paman berusaha keras untuk pemulihan kesehatanmu. Dulu, saat dia harus menghadiri acara bisnis, dia minum sampai muntah darah dan masuk rumah sakit. Dia tidak mengizinkanku memberitahumu karena takut kamu khawatir. Kamu bilang, bagaimana bisa kamu melakukan hal yang sangat menyakiti paman? Sudahlah, minum sampai muntah darah katanya. Dia jelas-jelas menghabiskan malam di klub karaoke dengan beberapa model muda. Sampai masuk UGD dan ketahuan mengidap penyakit menular. Syukurlah mama sudah lama tidur terpisah dengannya, kalau tidak. Bagaimana bisa pergi ke klub dansa nanti? Yunche, aku mohon padamu. Isi flash disk ini jangan sampai dilihat orang. Kalau tidak, keluarga Jin kita akan hancur. Jinan 11, sekarang kamu baru menyesal? Saat kamu melakukan hal-hal bodoh ini, kenapa tidak memikirkan? Akan mempengaruhi keluarga Jin kita? Yunche, untukmu aku melahirkan anak. Untukmu aku mengurus rumah tangga, bahkan seluruh perusahaanku berikan padamu. Apakah kamu benar-benar tidak peduli? Ikatan pernikahan kita dan akan menghancurkan nama baik keluarga Jin? Dilempar ke tanah dan dirobek-robek? Maaf semuanya, telah mengotori pandangan kalian. Tapi, demi keadilan dan perusahaan, aku harus melakukan ini. Yunche. Astaga, apa ini? Cepat foto, ini sangat mengejutkan. Trending hari ini pasti akan meledak. Tidak tahu malu. Berantakan sampai tidak tahu apa-apa, benar-benar memalukan. Tidak, ini tidak benar. Pergi. Suyumo, orang di foto ini adalah kamu? Tidak, ini tidak benar. Kamu mengkhianatiku, pergi. Nenek, dia mengkhianatiku. Aduh, Ada apa ini? Orang di foto ini. Ternyata Bos Jiang dan Suyumo. tadi berusaha mati-matian membela Bos Jiang. Rupanya diam-diam sangat berbakti ya. Wah, dua orang ini cukup unik, melakukan hal seperti ini di dalam mobil. Tidak. Ini tidak benar. Ini hasil sintesis AI. Cepat matikan. Kerja bagus. Sungguh pencuri berteriak maling. Jiang Yunche, kamu sendiri moralnya buruk. Selingkuh duluan,
Berani-beraninya malah balik menuduh. Memfitnah dan menjebak bos Jin, saya nenek-nenek ini. Hidup sampai usia ini, orang yang tidak tahu malu seperti kamu. Baru pertama kali saya lihat. Tidak, Nenek San, Anda salah paham. Ini tidak benar. Jin Yanxi, mengapa kamu bersusah payah? Memalsukan video untuk menjebak saya. Kamu benar-benar racun seperti ular dan kalajengking. Wah, moral dan hukum tidak bisa mengejar. Kecepatan lempar tanggung jawab ini, video ini jelas. Hampir saja menempel di wajah, orang tua ini masih bisa berbohong. Ya memang, orang tua ini berani memelihara selingkuhan di bawah sayapnya. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Masih berani bilang saya menjebak kamu. Jang Yun Che, kamu belong. Kamu tidak bisa melupakan cinta pertamamu, itu sudah. Kamu bahkan memelihara putrinya di sampingmu. Menopause saya selama puluhan tahun. APA. Kamu pikir dengan begini bisa menutupi semuanya. Tidak tahu bahwa di dunia ini tidak ada tembok yang tidak bocor. Suyumo ini ternyata adalah putri dari cinta pertama Jian Yunche. Untuk menguasai harta keluarga Jin, memindahkan aset hasil perselingkuhan. Semua fitnah ini ditujukan padaku, sebenarnya semua ini adalah jebakan yang kalian berdua rancang. Saya sembunyikan ini begitu lama, bagaimana dia bisa tahu? Jinan 11, kamu sampai segitunya. Memfitnah aku dan Yumo, benar-benar tidak ada yang tidak dilakukan. Bahkan omongan absurd seperti ini bisa dibuat-buat. Jang Yun Che, saya Jinan 11, sudah puluhan tahun bergulat di dunia bisnis. Tidak pernah berperang tanpa persiapan, Yuanyo. Apio. Hadirin, ini adalah catatan detail. Jang Yun Che menyalahgunakan dana perusahaan selama setahun terakhir, serta bukti detail properti yang dia dan Suyumo beli di luar negeri. Dan bukti saham, orang yang benar-benar menguras perusahaan adalah dia, orang yang mengkhianati pernikahan. Juga dia, Jang Yun Che. Kamu. Memang ibuku dulu bisa menaklukkan dunia bisnis. Setelah menikah bisa melahirkan. Kami anak-anak yang tampan dan cantik, tua pun masih bisa. Mama, menghajar Playbu, balas dendam ini, aku kasih nilai 100. Tidak. Jiang Yunche, berani-beraninya kau korupsi. Uang perusahaan masuk ke kantongmu sendiri, pantas saja kuartal ini. Rugi begitu parah, semua uang Mengalir ke kantongmu. Aku umumkan, mulai sekarang, pernikahan dengan Jiang Yun Che dibatalkan. Suyumo juga kusuruh keluar dari keluarga Jin. Aku akan gunakan segala cara hukum untuk mengambil kembali harta kita. Tenang saja. Mulai hari ini, aku resmi mengambil alih grup Jin. Langit keluarga Jin harus cerah. Bagus. Nenek, semua ini direkayasa Jinan 11. Untuk memfitnahku, dia ingin menghancurkanku, aku tahu. Nenek datang ke rapat tahunan ini untukku, nenek menyanjiko. Tolong, bela aku. Kau ini apa? Tak tahu malu, hati busuk. Sok akrab, kotoran, pantaskah kau masuk ke mataku? Nenek, aku... Jadi begini, keluarga San datang ke rapat tahunan. Bukan untuk Suyumo. Suyumo masih saja sombong. Tak tahu malu. Kau Kaki-chan, tolong jelaskan ke Nenek Sean. Hari ini kita bisa menikah. Pergi kau. Siapa yang mau menikah denganmu? Suyumo, ku peringatkan kau. Jangan dekati aku lagi, jejik. Bibi, kurasa pernikahan kita bisa diubah. Aku pikir, aku dan Jin Shanshan cocok juga, sangat cocok kan? Aduh nenek buyut, sakit-sakit, nenek buyut. Pengsat! Berani-beraninya mengincar bibi kecilmu. APA, BI, bibi kecil? Nenek buyut, maksudmu? Jin Shanshan adalah istri paman kecil? Nenek, apakah nenek bingung? Kapan nenek punya cucu menantu? Bingung? Aku sangat sadar. Hari ini sengaja ku bawa kau ke rapat tahunan Jin untuk melihat langsung calon cucu menantuku, Jin Shanshan. Aduh. Aku. APA? Nenek Zan, apakah nenek salah? Aku dan Bos Han cuma ketemu 2 kali, belum sempat ngobrol banyak. Kok tiba-tiba jadi calon menantumu? Jangan-jangan dia nggak mau? Shanshan, keluarga kami punya tradisi turun-temurun.
Vas antik yuan Qinghua ini selalu diwariskan ke istri kepala keluarga sebagai tanda cinta. Junyo memberikannya padamu. Berarti keluarga kami menganggapmu sebagai calon menantu. Dia ngeliatin aku gitu. Apa suka ya? Nenek Zhan, kalau keluarga Zhan sungguh menepati janji. Keluarga Kim setuju dengan perjodohan ini. Bagus. Dapat vas mewah, bonus suami ganteng pula. Jin Xianshan, kamu benar-benar dapat rejeki nomplok. Nggak boleh. Aku nggak setuju. Cuma anak kampung norak. Beresiko apa bisa masuk keluarga Zhan? Nggak pantas sama bos Zhan. Suyumo, kamu ini siapa? Berani-beraninya ikut campur. Satpam, usir mereka. Dua orang tak tahu malu ini. Mulai sekarang, dilarang masuk ke rumah kami. Cepat pergi. Mingker. Lepasin. Tolong. Jinan 11, tunggu saja. Kamu sudah memaksaku ke jalan buntu, aku pasti balas dendam. Nenek Zhan, maaf ya urusan keluarga. Bikin malu. Kita sudah jadi keluarga, nggak usah sungkan. Iya benar. Shanshan, soal perjodohan ini. Karena sudah disetujui kedua keluarga, besok kalian langsung daftar nikah ya. Apa? Keren banget rumah orang terkaya se-Tiongkok. Gerbangnya saja megah. Jin Shanshan. Nggak nyangka kamu berani datang ke sini. Ada apa? Bu, dia tuh calon istri paman. Yang kemarin dipaksa nenek. Jin Shanshan. Keluarga Kim cuma keluarga kecil di Jincheng, apalagi kamu. Katanya baru pulang dari desa. Keluarga kami bangsawan ternama. Bukan tempat sembarangan orang masuk. Mending kamu jangan berharap. Hal yang mustahil. Ini kakak perempuan Zhan Junyao, An Yawen. Sekilas terlihat bukan tipe yang mudah diatur. Jika kau yang mengajukan pembatalan tunangan, aku masih bisa menjaga sopan santun. Kalau tidak, setelah masuk rumah ini, aku khawatir kau tidak akan sanggup menanggungnya. Bagaimana jika ku bilang tidak? Jin Shanshan, jangan naif menjara. Zhan Junyao benar-benar mencintaimu. Pertunangannya denganmu hanyalah untuk memenuhi wasiat almarhum kakek, ingin cepat-cepat menikah, agar bisa mendapatkan hak waris keluarga Zhan, itu saja. Tidak masalah, cinta tidak bisa dijadikan makanan. Asalkan Zhan Junyao kaya. Keluarga Zhan berpengaruh. Pernikahan ini bagiku adalah transaksi yang menguntungkan. Soal apakah Zhan Junyao mencintaiku? Atau karena alasan lain? Apa itu penting? Aku peringatkan, hentikan hayalan tidak realistismu. Aku takkan biarkan posisi nyonya besar keluarga Zhan jatuh ke tanganmu. Dia adalah nyonya besar keluarga Zhan kami. Aku dan Shanshan adalah pasangan sah. Kapan kalian berhak berkata kasar di sini? Paman, benar kau akan menikahi gadis kampung ini? Dan membawanya masuk? Kau? Panggil Bibi. Apakah selama ini aku terlalu memanjakanmu? Sampai kau lupa identitasmu? Zhan Junyao, kami semua ingin yang terbaik untukmu. Jangan sampai kau tertipu oleh orang yang berniat jahat ini. Benar. Dia sendiri baru saja mengaku. Dia menikahimu hanya mengincar harta keluarga Zhan. Urusanku sendiri, aku yang paling tahu. Tak perlu kalian ikut campur. Kau? Baik. Kita lihat saja nanti. Kita lihat saja. Wah,
Kau menikahiku. Hanya demi uang, Jin Shanshan? Di hatimu, aku hanya mesin ATM yang bisa dicairkan? Aku baru 20 tahun, kau sudah 30. Jika dinasti King belum runtuh, mungkin kau bisa lahir aku. Aku tidak menginginkanmu. Karena tampan dan kaya. Apa karena kau lebih tua? Kau. Bos Han, pernikahan pada dasarnya adalah konsolidasi sumber daya. Kita saling memenuhi kebutuhan. Ini adil. Aku sangat ingin menciumnya. Ada apa ini? Nenek, ibu, kenapa kalian di sini? Shanshan datang, cepat sini. Halo, Nenek Zhan. Nenek perkenalkan. Ini ibu dan adik perempuan Junyao. Dan ini bibi mudamu. Ibu Zhan Junyao, ahli pengobatan tradisional terkemuka Tiongkok. Ini Bibi Zhan, juara tinju wanita 3 kali berturut-turut. Adik Zhan Junyao, salah satu akademisi termuda di Institut Riset Tiongkok. Tampaknya wanita keluarga Zhan punya kemampuan yang tak boleh diremehkan. Dia tahu identitas kita? Tunggu, dia bahkan tidak membuka mulut. Kok kita bisa dengar dia bicara? Kamu istri Junyao? Menentuku Jin Shanshan? Ibu. Cantik saja tidak cukup. Lemen. Mau menikah masuk keluarga Zhan tidak semudah itu. Harus lalui ujian kami dulu. Ujian? Jadi nyonya rumah keluarga Zhan, cantik saja tidak cukup. Mau masuk gerbang keluarga Zhan, harus lalui ujian kami. Mereka bertiga mau mengujiku? Jangan-jangan mau adu pengobatan, riset, atau bertarung? Ujian kami adalah betul, skill main mahjong harus oke. Wah, kukira mau diajak berantang. Ternyata main mahjong. Kebetulan banget. Kan ini bidang spesialisasiku. Siap, main mahjong? Aku siap temani. Jin Shanshan, kamu yakin bisa? Mereka ini jago mahjong tingkat dewa. Tak terkalahkan di mana-mana. Tenang saja. Aku, Jin Shanshan, di meja mahjong. Belum pernah kalah. Ayo. Hongzhong, Dongfeng, Jowan. Di. Ini mau bikin tinggi se. Nunggusan, Liu, Jiwan. 60.000 yang tersisa di dinding kartu adalah tangan ibu mertua. Dia pasti tidak bakal buang. Tapi, Di. Kemarin malam kamu bakar-bakar di taman ya? Bakar wagyu premium favorit Bibi? Masa enggak ajak Bibi? Makan BBQ enggak ajak aku? Enggak, kan lagi diet? Bibi, jangan marahin Di. Kamu kemarin ngidamnya? Diam-diam memakan coklat anggur edisi terbatas kesayangan ibu mertua. Sudah dimakan. Di mana coklat anggurku? Aku tidak tahu. Dan ibu, minggu lalu apakah ibu tidak sengaja menjatuhkan blind box adik ke lantai? Meskipun ibu cepat-cepat menemukannya kembali, tapi surutnya sepertinya ada sedikit beras. Ibu, blind box itu aku dapatkan setelah mencoba selama 3 bulan. Aduh, NK, if you can belakin yang baru antakno. Jangan marah ya. Zimo Wu Tiao. King Ise. Kamu benar-benar menang. Sudah kubilang, aku main mahjong. Tidak pernah takut siapapun. Ibu mertua, tante, dan adik. Maaf ya, yang kalah harus bayar. Bayar sekarang. Ini. Shanshan, skill mahjongmu benar-benar luar biasa. Hampir menghabiskan tabungan kami. Ayo, berikan tanganmu. Gelang giok ini melambangkan status sebagai nyonya rumah keluarga Zhan. Aku memberikannya padamu sebagai hadiah perkenalan dari ibu mertua. Aku pasangkan untukmu.
Shan, Tante tidak punya apa-apa selain emas. Ini semua untukmu. Kedepannya di keluarga Zhan, Tante akan melindungimu. Hang, Kakak, mobil ini baru kubeli kemarin. wah. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Terima kasih ibu mertua, tante dan adik. Senang tidak, Shan? Keluarga Zhan selalu punya tradisi, pria bertanggung jawab mencari nafkah. Wanita bertanggung jawab cantik dan bahagia. Kedepannya, kamu tinggal tenang di sini. Biarkan Junyao itu bekerja keras untukmu. Maksud nenek adalah, uang Zhan Junyao ke depannya adalah milikku. Tabungan Bank Zhan Junyao. Nilai pasar saham, dana trust, wah, banyak sekali uang. Kaya. Aku akhirnya bisa hidup menghitung uang sambil tiduran. Aduh. Tidak, mata-mata dalam keluarga Zhan belum ditemukan. Terus menggerogoti dana perusahaan. Jika terus begini, uang Zhan Junyao tidak akan habis terkuras. Uangnya adalah uangku. Menipu uangku? Tidak mungkin. Dalangnya licik sekali. Langsung menyuap Departemen Keuangan perusahaan untuk membantu mereka menutupi celah pengalihan aset. Grup Zhan seandainya punya seseorang sepertiku, ahli akuntansi yang jujur dan tegas, pasti lebih baik. Shan, Departemen Keuangan perusahaan belakangan ini. Kekurangan staf, ikut aku ke perusahaan bantu periksa pembukuan. Aku. Jin Shan, kenapa kamu bisa sampai ke perusahaan kami? Ini kan area kerja, bukan pasar sayur di kampungmu. Bisa seenaknya datang. Iya om, perusahaan banyak rahasia bisnis. Bawa dia ke sini tidak pantas kan? Aku dan Shan pasangan sah. Dia datang bantu periksa pembukuan, apa salahnya? Bulan lalu Departemen Keuangan kan baru selesai audit tahunan. Kenapa sekarang tiba-tiba harus periksa lagi? Ada masalah? Sebagai direktur utama, aku mau periksa pembukuan. Harus minta izin wakil direktur seperti kamu dulu? Bukan, maksudku kalau mau periksa. Seharusnya serahkan ke Departemen Keuangan. Dia cuma gadis desa, bisa hitung atau tidak belum tentu. Dia bisa paham apa? Betul om, dia ngerti laporan keuangan? Suruh dia periksa. Lebih baik suruh tante kebersihan di depan. Baru dengar periksa pembukuan langsung panik. Rupanya, mereka dalangnya menguras aset keluarga Zhan. Zhang Yawen sebagai anak ketua keluarga Zhan mengira dirinya akan dapat hak waris keluarga Zhan. Tapi sebelum meninggal, kakek Zhan menunjuk posisi penerus diberikan ke Zhan Junyao. Zhang Yawen tidak bisa menang secara terang-terangan. Lalu bahwa Shen diam-diam mengalihkan aset keluarga Zhan, pantas saja dia menghalangi. Aku tidak masuk keluarga Zhan, karena setelah aku dan Zhan Junyao resmi menikah, hak waris keluarga Zhan akan langsung diberikan ke tangan Zhan Junyao. Dalang keluarga Zhan, ternyata mereka. Kamu lihat aku apa? Bos Han, ini detail pembukuan grup. Selama setahun terakhir yang Anda minta. Shan, kamu bantu periksa ya. Coba lihat pembukuan ini, ada yang tidak beres nggak? Bos Han, ini hasil pembukuan keuangan. Yang butuh kerja lembur, sebulan baru, bisa selesaikan tahap awal. Yakin mau suruh istri selesaikan sendirian? Jin Shan, dengar nggak? Volume kerja ini sampai kamu tua nanti. Juga nggak bakal kelar. Kamu ngerti nggak sih? Mending pulang main lumpur aja. Cuma segini pembukuannya, setengah jam udah kelar kok. Oh. Wah, penasaran nih gimana caranya ngitungnya. Ambilin komputer spek terbaik buat istri. Nggak perlu. Aku pakai ini aja cukup. Jin Shan, dari mana kamu dapetin barang jadul ini? Jangan-jangan curian dari warung depan kampungmu? Jin Shan, nggak nyangka. Kamu ternyata nggak bisa pakai komputer ya. Tapi penasaran sih gimana caranya. Pakai sempoa rusak ini buat ngitung. Gitu? Yuk lihat baik-baik. Jangan kedip. Dia memang hebat, pantas jadi wanita idamanku. Udah selesai?
Bikin penasaran aja. Berdasarkan hasil pembukuan, dalam setahun terakhir, di permukaan grup Zhan terlihat untung. Tapi sebenarnya ada kerugian dana tidak normal. Total kerugiannya 1.073.385.000 yuan. Rugi 10 miliar? Dilihat dari aliran dana yang hilang, bisa dipastikan ini dari dalam perusahaan. Ada yang ilegal mengalihkan aset. Kamu. Ngomong apa sih? Jangan sok-sokan. Cuma mainin semua rusak. Lalu seenaknya fitnah grup kita rugi. Iya bener, kamu cuma gadis kampungan. Ngerti apa? Paman, dia cuma ganggu. Tatanan perusahaan, jangan tertipu. Aku cuma nyampaikan hasil audit. Kalau nggak percaya, bisa dicek. Ulang di sini kok. Shanshan cuma bermaksud baik. Bantu audit pembukuan perusahaan. Tunjuki masalah, kok pada panik? Jangan-jangan. Kerugian perusahaan ada hubungannya sama kalian? Kamu ngomong apa sih? Jangan sampai kamu termakan omongan wanita ini. Yang penuh fitnah, Yi Chen. Ayo kita pergi. Selidiki jejak keuangan Sanyawen dan Shen Yichen dengan ketat. Serta semua pergerakan mereka belakangan ini. Sayap, Bos Zhan. Duh, suamiku yang bodoh. Melihat sifat hati-hati Zhan Yawen, catatan transfer dana di akun mereka sudah dibersihkan. Selanjutnya, untuk menutupi fakta kekosongan dana perusahaan, dia pasti akan gelar RUPS. Dia akan bilang investasimu buruk, bikin perusahaan rugi, memaksamu turun, lalu ambil alih kekuasaan, kolaborasi dengan rival, dan menjualmu ke luar negeri. Bos Zhan, Burek. Wakil Presiden Zhan Yawen bawa para pemegang saham. Ribut di ruang rapat, minta segera gelar RUPS darurat. Cepat lihat. Dia bicara benar. Ayo, ke ruang rapat. Semuanya, dalam setahun terakhir, kerugian pembukuan perusahaan kita ternyata lebih dari 1 miliar. Ini semua karena Zhan Junyo. Sejak jadi direktur utama, memimpin investasi strategis. Benarkah? Bos Han, apa yang sebenarnya terjadi? Sangat mengecewakan. Dengan kemampuan investasi seperti ini, bagaimana memimpin grup Han ke masa depan? Bos Han, kami minta voting ulang. Pilih direktur utama yang benar-benar bisa memimpin dan untung. Ya, voting ulang. Paman, tadi kan bilang mau audit? Baik. Sekarang kita audit sampai tuntas. Jelas-jelas kerugian karena dia menggelapkan aset, tapi malah menyalahkan suamiku. Taktik balik menuduh ini sama kayak Jiang Yunce. Sekelas ya? Sanyawen, untuk menutupi fakta kamu mengalihkan aset, sampai buat bukti palsu. Untuk menjelekkan kemampuan investasiku. Alia said APA? Zhan Junyo. Jangan asal nuduh untuk alihkan perhatian. Semuanya. Kemampuan investasi Bos Zhan harus dilihat dari tren saham yang dia investasi, bukan dari screenshot jahat. Saat ini Bos Zhan fokus beli proyek pionir energi baru. Harga saham ini memang sedang dalam konsolidasi rendah. Namun, berdasarkan kebijakan dukungan industri yang diketahui, dalam waktu kurang dari 1 jam, harganya akan mencapai kenaikan tinggi. Sedangkan untuk Nyonya Zhan Yawen dan Shen Yichen, saham yang kalian beli ini, meski terlihat pergerakannya bagus sekarang, tapi dalam 5 menit, semuanya akan jatuh ke batas bawah. Ini adalah istri Bos Han, Jin Shanshan. Kanon. Dia adalah putri kedua keluarga Jin, baru kembali dari desa. Seorang gadis kecil yang belum pernah terjun di dunia investasi. Bagaimana dia bisa tahu informasi naik turunnya saham? Jin Shanshan, saham yang saya investasikan selalu naik, tidak pernah turun. Kamu tidak tahu apa-apa tentang pasar modal. Kamu di sini berani-beraninya mengatur. Ya, siapa yang tidak bisa bicara besar? Kalau kamu memang hebat. Sekarang tunjukkan satu saham yang akan naik segera. Begitu dewa kekayaan berbicara, saham mana yang disebut naik, pasti akan langsung melonjak. Beli saham Ruikang Medical sekarang. Sebelum pasar tutup hari ini, harganya tidak akan turun di bawah 10%. Lucu sekali. Ruikang, perusahaan yang setengah mati. Hampir bangkrut ini.
Nona kecil, perusahaan ini rugi setiap tahun. Tidak akan ada perbaikan di pasar saham. Sekarang kamu menyuruh. Kami beli saham ini, jelas-jelas menipu kami. Dewa kekayaan sendiri yang memberi petunjuk. Kalian tidak mau ikut, malah bilang aku menipu. Pantas saja kalian tidak bisa kaya. Segera, gunakan semua asetku untuk membeli Ruikang Medical secara penuh. Bos John, tapi Ruikang Medical benar-benar jebakan. Aku takut. Jangan banyak bicara. Istriku merasa ini worth it. Ya beli saja. Fake Bos John. Jean Junior, kamu masih menemani dia berbuat konyol? Apa kamu sudah dibutakan oleh wanita ini? Semua orang lihat kan? Jean Junior, termakan fitnah. Pengambilan keputusan sembarangan. Orang seperti dia tidak pantas duduk di posisi direktur utama. Benar. Saya usul, mulai sekarang. Cabut jabatan direktur utama. John Junior. Pemegang saham yang setuju, silakan angkat tangan. Setuju. Aku juga. Ruikang naik. Ruikang naik apa? Ruikang Medical meroket dengan cepat, luar biasa. Benar-benar seperti kata Jin Shanshan. Saham berubah sangat cepat, tapi Jin Shanshan hanya beruntung. Tebaknya kebetulan benar. Iya, tadi dia bilang saham-saham bagus milik ibuku akan turun, tapi lihat, masih baik-baik saja kan? Benarkah? Kalau begitu buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Wakil Presiden Yawen, saham-saham itu semua turun. Semua turun, San Yawen. Bukannya kamu bilang sebelumnya, ini adalah saham emas yang pasti untung? Sekarang kami rugi. Sampai modal habis, kamu harus bertanggung jawab. Ini hanya penyesuaian teknis sementara. Akan segera naik lagi. Aduh, habis semuanya, uangnya hilang. Shan Yawen. Kamu menyesatkan investasi orang, diam-diam menjual batu mulia di gudang, menggelapkan uang, lalu menyalahkan aku atas kerugian untuk merebut kekuasaan. Kamu sudah merencanakan ini lama ya? Tidak, bukan begitu. Aku putri sulung keluarga Zhan. Industri keluarga Zhan seharusnya memang aku yang warisi. Semua yang kulakukan untuk merebut kembali hak waris yang menjadi hakku. Jangan mimpi. Selama aku masih hidup, industri keluarga Zhan takkan kuserahkan padamu. Nenek, kenapa? Padahal akulah putri keluarga Zhan. Nenek, kamu tidak adil. Membungkus niat serakah menguasai industri dengan kata-kata mulia. Muka ibu dan anak ini lebih tebal dari tembok kota. Jean Yawen, kamunya bermaksa jahat, tidak pantas memimpin. Jika industri keluarga Zhan diserahkan padamu, akan hancur suatu hari nanti. Saudara-saudara, dengan ini kumumkan, Zhan Junior adalah satu-satunya pewaris keluarga Zhan. Oh, tidak boleh. Posisi kepala keluarga harus milikku. Zhan Junior, jangan harap bisa mendapatkannya. Pengawal, usir ibu dan anak ini yang mempermalukan keluarga. Mulai sekarang, mereka tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Zhan. Aku tidak pergi. Nenek, kamu tidak adil, Nenek. Setelah grup membersihkan pengkhianat, sisanya untuk melunasi. Setidaknya bisa menutupi 30% ditambah dana yang sebelumnya. Dipindahkan. Dana pribadi Zhan Junior. Tahun depan bisa mulai berlipat ganda. Jin Shanshan. Masih melihat aset perusahaan. Apa lebih cantik dariku? Jangan main-main, segera hitung arus kas sampai akhir tahun. Jin Shanshan, kamu sangat cinta uangnya. Kenapa? Apa aku kurang menghasilkan atau kurang tampan? Kamu bahkan tidak melihatku. Bos Zhan, bukannya dulu sangat misoginis, tidak dekat dengan wanita? Beberapa perkataan, dengar saja belum tentu benar. Melihat. Baru percaya. Ibu, kita diusir dari rumah oleh nenek buyut. Kartu bangku juga dibekukan, bagaimana kita nanti? Jangan-jangan benar-benar tidak punya apa-apa, harus makan makanan sederhana?
Diam. Sedang mencari cara, jangan berisik menggangguku. Oh siapa ini? Ternyata kalian berdua, anjing terlantar. Kakak Yichen, aku sudah dengar kabarmu. Bibi Zhan yang mulia sebagai putri sulung keluarga Zhan malah diusir. Ini benar-benar keterlaluan. Jadi, kalian berdua tidak bisa bertahan di luar? Datang untuk menertawakan aku dan ibuku? Kalian berdua melakukan hal yang begitu kotor. Masih berani muncul di depan orang? Yichen, usir tamu. Perci, Nona Zhan, dengarkan aku. Dalam situasi kita sekarang, berjuang sendiri pasti tidak bisa melawan keluarga Zhan dan Jin. Jika kita bersatu, mungkin masih bisa menemukan kesempatan untuk mengambil kembali semua yang hilang. Sepi Nana. Bersatu? Sekarang kedua keluarga kita tidak punya apa-apa. Dengan apa melawan dua keluarga itu? Bibi Zhan, kami tidak datang dengan tangan kosong. Apa ini? Ini racun, tidak berwarna dan tidak berbau. Jika sudah keracunan, dalam sehari akan meninggal. Dan tidak ada penawarnya. Nenek, kau mengusirku, maka aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kedaulatan keluarga Zhan harus milikku. Sudah sadar. Nenek tiba-tiba pingsan. Apa? Ibu nenek kenapa? Kok tiba-tiba pingsan? Tekanan darah dan detak jantung sangat tidak stabil, sudah melakukan semua pemeriksaan. Tetap tidak bisa menemukan penyebab pastinya. Kakak ipar, kamu kan ahli medis top. Bahkan kamu tidak bisa mengetahuinya. Bagaimana ini? Kondisi nenek selalu sehat, kenapa bisa seperti ini? Dahi gelap, tubuh mengeluarkan aura hitam, nenek tidak sakit. Tapi terkena racun langka yang aneh. APA? Nenek Keracunan? Makanan dan kebutuhan nenek selalu diurus oleh orang khusus, setiap barang. Melewati pemeriksaan dan seleksi ketat, bagaimana mungkin? Tiba-tiba keracunan? Cepat, sesuaikan kembali arah pemeriksaan. Naikin sampel darah nenek ke tingkat pemeriksa. Tertinggi, segera tentukan jenis racunnya. Baik, Dr. Zhan, kami segera memulai. Pemeriksaan sampel. Cepat pergi. Shen. Ibu, kenapa kalian datang? Begitu dapat kabar nenek Zhan pingsan, langsung bergegas ke sini tanpa berhenti. Nyonya, bagaimana kondisi nenek? Sangat buruk. Sepertinya keracunan. Keracunan? Dr. Zhan, laporan pemeriksaan sudah keluar. Pemeriksaan awal mengonfirmasi tubuh nenek mengandung racun campuran yang sangat kompleks. Kami sudah mencari seluruh dunia skema penawar yang diketahui dan obat khusus, tapi tidak menemukan penawar yang cocok sepenuhnya. APA? Bagaimana bisa tidak ada penawarnya? Dengan metode pengobatan yang ada, kami tidak bisa membalikan atau menetralkan racun ini. Dengan kondisi fisik nenek sekarang, kemungkinan akan terus menurun. Sampai... Bagaimana mungkin? Dunia punya begitu banyak ahli medis top dan obat-obatan, aku tidak percaya. Tidak bisa menyelamatkan nenek. Cari semua ahli medis terbaik di dunia. Bawa mereka ke sini. Dan, selidiki siapa saja yang menyentuh makanan nenek belakangan ini. Jangan buang-buang tenaga. Racun nenek sama sekali tidak ada obatnya. Junyao, apakah nenek sudah hampir tidak bisa diselamatkan? Zhan Yawen. Bukankah kalian sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Zhan? Apa yang kalian lakukan di sini? Paman, kami tetap keluarga nenek, dia sakit. Kami datang menjenguk, bukankah seharusnya? Zhang Yunche, lalu kenapa kamu bawa Suyumo ke sini? Tidak ada yang menyebut kalian di sini. Hai. Jin Shanshan adalah putri saya. Nenek dari keluarga suaminya sakit, saya datang menjenguk keluarga ipar, tidak boleh? Iya, Bibi. Nenek sangat menyayangi saya, kami datang untuk menjenguk. Ada APA? Tidak ada maksud tersembunyi. Tunggu, tujuan sebenarnya mereka datang kemari adalah untuk memastikan apakah nenek benar-benar diracun, kan? Orang yang mencoba membunuh nenek adalah mereka berempat. Zhan Yawen. Bagaimana kamu tahu nenek diracun? Jangan-jangan racun nenek adalah ulah kalian? Apa yang kamu bicarakan? Nenek juga nenekku, meskipun dia lebih memihakmu. Aku tidak mungkin tega membunuhnya. Benar, nenek sudah mengusir kami dari rumah. Mana ada kesempatan kami mendekatinya? Mungkin Shanshan kali ini salah tebak. Bos Han, orang yang meracuni nenek, sudah ketemu. Siapa?
Ternyata kalian berempat yang meracuni nenek. Memang iya, kenapa? Di mata nenek, hanya kamu cucunya. Kalau aku tidak menggunakan cara, kekuasaan keluarga Zhan, mana mungkin ada di tanganku? Leluhur keluarga Shan punya aturan, giok keluarga Shan. Di tangan siapa, dialah kepala keluarga. Sekarang, sudah di tangan ibuku. Kalian juga mencuri giok kepala keluarga? Benar, sekarang, akulah kepala keluarga Zhan. Kalau kalian tahu diri, Siphat Berkmas dan pergi dari sini. Zhang Yawen, cepat serahkan giok dan penawarnya. Kalau tidak, aku akan menghancurkan kalian berempat sampai tidak bisa dikenali. Bibi Zhan, lebih baik kamu berhemat tenaga. Racun yang menyerang nenek tidak ada obatnya. Setengah jam lagi, nenek ini akan meninggal. Suyumo, wanita jahat kamu. Jin Yanxi, Time Camo, Herwilla. Setelah nenek San meninggal, tanpa perlindungan keluarga San, keluarga Jin juga akan menjadi milik kami. Kamu, Dokter yang kuminta kamu cari. Cepat cari. Baik, Bos San, aku segera mencari lagi. jangan buang tenaga. Nenek sudah tidak tertolong. Zhan Junyao, yang harus kamu lakukan sekarang, bukan mencari dokter, tapi mengurus pemakaman. Xiao Chai Shen, ini nota pengeluaranku. Ini tidak bisa diterima. Lihat kamu ini. Dewa kekecilan. Ini adalah pil Bai Chao Ning Huadan. Bisa menyembuhkan sebagian besar racun dan penyakit aneh di dunia. Siapa bilang racun nenek tidak bisa disembuhkan? Obatku bisa menyembuhkan racun nenek. Kamu bisa menyelamatkan Jin Shanshan. Kamu cuma gadis desa, mungkin bahkan tidak mengenal organ-organ dalam tubuh. Benar. Tidak tahu dari mana mengambil botol giok jelek, berani bilang. Bisa menyembuhkan racun nenek. Mungkin cuma pil tanah dari orang desa, sok-sokan. Aku bilang Jin Shanshan. Kamu benar-benar keterlaluan. Obat ini berguna atau tidak? Coba saja tahu. Shan. Aku tahu. Kamu berniat baik. Tapi kondisi nenek tidak bisa dicoba-coba. Shanshan, lebih baik simpan obatmu. Jangan nekat sekarang. Ini bukan saatnya kamu pamer. Ya Shanshan, aku mengerti perasaanmu. Tapi racun yang menyerang nenek sangat langka dan aneh. Bahkan tim medis terbaik kami tidak bisa berbuat apa-apa. Junyao, ibu, kondisi nenek sangat darurat, lebih baik mencoba daripada melihatnya menderita. Baik. Cepat. Bermain sandiwara, kalian lihat saja nanti. Lihat bagaimana pil jelek Jin Shanshan mempercepat kematian nenek nanti. Pembunuh nenek adalah kamu. Nenek bangun. Nenek. Ibyo. Kok bisa hidup lagi? Obat apa ini? Aku kenapa? Kenapa kalian semua di sini? Nenek. Akhirnya nenek bangun. Ibu, kami sangat khawatir. Syukurlah sudah bangun. Oh. Ibu, lihat di cermin. Rambutku jadi hitam semua, Ibu. Biar aku periksa denyut nadimu. Denyut nadinya stabil, energi dan darahnya melimpah. Nenek tidak hanya sembuh, tapi kondisi kesehatannya sekarang bahkan lebih baik daripada sebelum keyakinan. Shan, obat apa yang kamu gunakan? Efeknya seperti menghidupkan orang mati. Tentu saja. Shanshan, kamu benar-benar hebat. Pyuken. Kenapa rambutnya jadi hitam semua? Dia siluman. Tidak mungkin. Yumo, bukannya kamu bilang racun ini kalau diminum pasti mati, tidak ada penawarnya? Kamu bohong padaku ya? Aku juga tidak tahu. Jangan ribut. Jin Shanshan, apa sebenarnya yang kamu berikan kepada nenek? Kenapa bisa seperti ini? Pasti karena obatmu. Jangan tunggu. Apa hubungannya dengan aku? Berani-beraninya kamu memukul ibuku. Salah sendiri. Berhenti. Zhang Yawen, Shan Yichen, Su Yuwen Mao, Jian Yunce, kalian berempat diduga melakukan percobaan pembunuhan dengan racun, penggelapan harta benda dalam jumlah besar, terlibat bisnis, dan beberapa kejahatan lainnya. Sekarang kami akan Menahan kalian sesuai hukum. Hei, Berhenti.
Kryoke, lepaskan aku, lepaskan. Akulah kepala keluarga Zan. Hari ini malam tahun baru, malam berkumpul keluarga, juga saat peralihan yang lama dan baru. Junyao. Hari ini, nenek akan menyerahkan posisi kepala keluarga Zan secara resmi kepadamu. Baik. Semoga kedepannya kamu bisa menjunjung tinggi ajaran leluhur, memimpin keluarga Zan untuk menciptakan kejayaan baru. Terima kasih, Nenek. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan keluarga. Akan melindungi keluarga. Menyambut tahun baru ini, semoga semua berjalan lancar. Damai dan bahagia. Baik, selamat tahun baru. Ayo bersulang. Ada apa? Apa minumannya tidak enak? An Junyao. Aku hamil. Apa katamu? Serius? Kamu benar-benar hamil? APA? Hamil? Wah, aku akan punya cicit. Hahaha. Shanshan, apa kamu serius? Sini, biar ibu periksa nadimu. Benar-benar tanda kehamilan. Wahahaha. Shanshan, kamu akan jadi ibu. Wah, keluarga Zan punya penerus. Pemimpin keluarga. Kelahiran baru, ini keberuntungan ganda. Oh ya, aku pikir kamar di timur yang paling bagus. Simpan untuk kamar bayi. Baik. Kakak, kamu harus mengadakan pernikahan ulang untuk kakak ipar. Pernikahan termegah. Baik. Oh ya, sudah siapkan kamar bersalin di rumah sakit? Anaknya harus pintar seperti kakak. Dan tampan seperti kakak ipar. Shanshan. Aku mencintaimu. Kita akan bersama selamanya. Hang. Dewa kecil Jin Shanshan. Waktu tugasmu di dunia sudah habis. Bersiaplah. Kembali ke surga untuk melapor. Apa? Ratu, pengelolaan kolam Yochi sangat sukses. Hamba menghormatimu dengan segelas. Waktu tugas dewa kecil di dunia sudah habis. Para dewa, bersiaplah segera. Sambut dewa kecil kembali. Lao Xiao. Lihat langkahku ini, bagus kan? Apa katamu? Aku tidak dengar. Minuman surga ini terlalu keras, telingaku berdenging. Tanpa dewa yang memimpin, proses penyambutan akan kacau. Ratu, waktu dewa kecil kembali sudah tiba. Tapi tidak ada dewa yang merespons. Ini bisa terlambat. Mohon petunjuk Ratu. Untuk apa dia kembali? Si pelit itu. Hanya tahu menyusahkan aku dengan pengajuannya. Ratu, maksudnya? Dengarkan perintahku. Dewa kecil Jin Shanshan. Waktu tugasmu sudah habis, tapi karena kebaikanmu di dunia. Kau boleh tinggal di dunia, merasakan kehidupan manusia. Bersama pemuda Zran, cintailah dia seumur hidup. Hebat. Ratu, ini sesuai aturan surga? Aku bilang sesuai. Cepat pergi. Kalau masih bicara, gajimu dipotong 100 tahun. Ya. Aku segera menyampaikan perintah. Cepat pergi. Ratu bijaksana. Apa? Hidup indahku baru saja dimulai, suami tampan dengan six-pack. Aku belum puas meraba, rugi dong pulang. Dewa Rejeki Kecil. Menyampaikan titah terbaru dari Ratu Surgawi Barat. Diizinkan tinggal di dunia fana, mengalami hidup tua dan mati. Dan hidup bahagia selamanya dengan San Junyao. Maksud Ratu Surgawi, aku boleh tinggal? Shanshan, tadi bilang apa? Nggak apa-apa. Aku cuma bilang, bisa menghabiskan sisa hidup bersamamu. Itu hal yang sangat membahagiakan. Shanshan, aku cinta kamu. Semoga kita bisa menghabiskan sisa hidup bersama sampai tua.